tanya sama lu ya. Lu tuh shopping uang dari mana? Hah? Oh, ini. Ini mah kan tahu sendiri papi. Kalau Amo itu hantu mandiri. Jadinya nyari duit sendiri, apa-apa sendiri, belanja sendiri, kan? Hantu buntil hello. Lu itu hantu. Dari Mandos dapat duitnya. Alah, paling lu ngegeta. Pas saya lewat sini, kok perasaan saya agak aneh ya Tante, agak nggak enak gitu. Kenapa ya Tante? Oh, memangnya kamu nggak tahu ya tentang jembatan ini? Kenapa Tante jembatan ini? Tante kasih tahu ya, di sini Manis meninggal. Nih boneka kalau dipandang-pandang serem juga ya. Mending gue buang aja di boneka. Manis. Eklok. Jangan berisik. Aku lagi kesel banget sama dia. Bener-bener keterlaluan si Zara. Dia tidak bisa memegang amanah yang Adnan bilang. Itu kan udah dibuang sama cewek gatel bonekanya. Pelit banget sih. Dasar si ulat bulu. Lihat aja nanti pembalasan dari aku. Aku akan memasukkan kembali boneka ini ke dalam rumah gimana pun caranya. Adnan, Zara. Aku capek banget nih. Aku tidur duluan ya. Soalnya tadi kerjaan di kantor tuh banyak banget dan nguras tenaga aku aja. Udah malam kedua, masih aja gagal ngelakuin malam pertama. Kamu nggak mau ya? Maksud kamu? Ya itu. Ya udahlah kalau emang nggak mau nggak apa-apa. Kita bobo aja sekarang. Ih, Adnan. Tadi diajakin aja nggak mau. Sekarang malah narik-narik selimut. Adnan. Adnan udah mulai agresif ya. Hah? Laki-laki kayak Adnan emang harus dimulai duluan. Rasain lu, emang enak. Malam pertama sama boneka. Atanya kemana? Lu anggurin, hah? Gus, kamu tuh masih kecil aja. Berdiri aja nggak lempeng. Masih aja ngomong kayak orang dewasa. Manis, capcus yuk. Udah kelar kan urusan kita? Keburu ayam berkokok. Bangun candi Borobudur kali nungguin ayam berkokok. Udah ayo cus. Zara, kamu kenapa? Boneka itu mana? Zara. Ampun Zara. Kalau kamu pengen tidur sama tuh boneka, nggak usah pakai teriak-teriak gitu. Itu bonekanya di situ. Boneka itu Adnan. Boneka itu Adnan. Apa boneka itu tiba-tiba nyerang kamu? Iya. Kamu tuh mimpi. Udah, orang bonekanya ada di situ. Udah, kamu tidur lagi aja. Kamu ini kecapean aja udah, ya.
Yaudah sekarang kita tidur lagi aja yuk. Kenapa boneka itu masih ada di sini? Tadi kan udah gue buang. Gue nggak bisa diem aja. Makhluk-makhluk halus itu makin agresif nyerang gue. Gue harus cari paranormal. Apa gue jalan sekarang aja ya mumpung Adnan tidur? Temen gue ngerekomendasiin paranormal ini. Tapi kok rumahnya angker banget sih? Masuk gak ya? Aduh bodoh deh. Gue juga udah capek dihantuin mulu sama setan-setan itu. Untung aja pintunya nggak dikunci. Selamat deh gue. Aduh, yang punya rumah maaf ya. Saya izin masuk. Permisi. Ada orangnya nggak ya? Permisi. Kamu? Saya pemilik rumah ini. Harusnya kamu lebih sopan di rumah orang. Ini darurat. Saya dari tadi dikejar-kejar sama kuntilanak. Saya mohon, tadi... Shh! Jangan berisik. Ini bukan rumah kamu. Dia itu asisten rumah tangga saya. Asisten rumah tangga. Sebenarnya saya datang ke sini untuk menemui Ajeng Paranormal. Saya tahu itu dari teman saya. Kamu sedang berhadapan dengan Ajeng. Gue nggak percaya kalau dia paranormal. Harusnya kamu nggak usah meragukan saya sebagai paranormal hanya dari penampilan saya.
Saya nggak mikirin gimana penampilan kamu. Yang penting, kamu bisa berikan apa yang saya mau. Oke, saya tahu masalah kamu. Sejak kamu menikah, kamu sering diganggu oleh makhluk astral. Sekarang saya percaya kalau kamu itu emang paranormal hebat. Sekarang lebih baik kamu pulang. Besok saya ke rumah kamu. Tapi kalau saya tetap digangguin sama makhluk-makhluk halus itu gimana? Kamu tabur serbuk itu di pintu rumah kamu. Gak usah pakai nanya-nanya lagi. Sekarang lebih baik kamu pulang. Jam segini baru pulang dari paranormal. Udah kayak gue habis pulang dugem aja. Duh. Ini apa sih? Ikan kali digaremin. Mudah-mudahan habis gue taburin ini udah gak ada lagi makhluk-makhluk yang berani gangguin gue. Hantu buntil, lu ngapain sih ngagetin? Untung ya nggak metong. Ih, Tempe orek. Lu ngapain mindik-mindik? Dia entu kagak bisa lihat elu. oh iya buntilnya kelupitan, Nek. Heh, makanya lu itu kudu pinter, kudu sekolah di SMK kayak gue. Apa? Lu masuk SMK? Iya, SMK, Sekolah Menengah Kehantuan. Biar pinter. Hantu buntil, jurik, buluk. Walaupun lu pinter, nggak akan bisa masuk PNS. Idih. Kalau dikasih tahu ya comel banget. Lu mau dugem? Hantu buntil, apa sih dugem itu? Yaudah, lu ikut sama gue ya. Nggak buntil, karena kan mau ngeliat serbuk yang disaburin Zahra. Aduh, dia ngapain sih? Lu kepo banget. Palingan ya, itu yang ditaburin tuh garam buat malangin ular supaya nggak masuk. Udah ayo berani yuk. Enggak. Pakai mikir lagi lu, kayak mau ujian aja. Ayo. Ih. Aduh. Hantu buntil, ini nggak salah tempat dugem. Iya, emang lu nggak denger? Itu musiknya kenceng banget, lampunya kelap-kelip, orang-orang pada joget, masih aja pakai nanya. Masa sih tempat dugem begini ngampar? Udah aja sih, lu bohong kali. Aduh, lu gimana sih? Kesannya lu tuh kagak percaya sama gue. Gini ya, gue itu anak gahol. Gue sering nongkrong di mana-mana. Oh begidang. Pasep, tempat paling asoy emang di sini. Ini memang tempat juga, men. Tuh lu denger ya. Dia aja bilang, ini entu tempat ajib-ajib kampung. Asik juga ya buntil. Kalau begitu boleh kelas keikutan. Ya boleh lah. Tapi jangan gratisan ya. Gua kasih tahu sama lu ya. Lu joget di sini sepuasnya, cuman bayar gocap. Dibandingin tempat lain lu bayar mahal diwaktuin. Udah, gretong keles. Iyalah, mana. Iya deh. Bro, nih. Tuh, Bil. Lu mabuk ya? Asal lu tahu ya, ini gerobak buat ngamen, buat gue cari makan, bukan buat mabuk-mabukan. Alah, yang penting asik, Pak. Asik, Pak. Ayo, Pak. Alah, gua siram lu. Tambah lagi airnya, Pak. Tambah lagi, Pak. Mending gua balik aja. Ayo, bro. Ayo, Pak. Musik terus, Pak. Musiknya tambah lagi, Pak. Asik terus. Aduh, buntil. Lu bohongin gua ya? Lu itu gerobak dibawa kabur. Wah, macem-macem lu ya. Sini, balikin duit gue buruan.
Enak aja lu, udah joget minta balikin duitnya. Ih, kagak modal banget lu. Balikin. Ih, balikin sini. Ih, nggak mau. Buntil, sini. Balikin nggak? Ih, Buntil. Buntil. Ih, Buntil jurik buluk mana? Duit Eke balikin. Ih, awas lu ya. Buntil balikin. Ih, dasar lu jahara lu. Awas lu ya. Ih. Sakti. Tante. Sakti mau kemana? Saya mau ke kelurahan sebentar, Tante. Ada urusan. Oh, mau ke kelurahan ya. Tante sih pengen ke pasar, tapi dari tadi nungguin ojek nggak ada yang lewat. Mau naik mobil males. Iya sih, Tante. Tapi kalau ke pasar kan ke sana, Tante. Jadi nggak searah, Tante. Iya sih ya, beda arah. Tapi sebenarnya Tante juga mau ke rumah temen Tante yang arahnya ke kelurahan. Oh. Boleh nggak Tante nebeng? Oh iya, boleh, Tante. Kalau searah boleh aja. Ya, Tante. Oh ya, Sakti, Tante mau nanya, kabarnya Adnan gimana ya? Kan soalnya kamu sering ketemu deket sama Adnan. Kabarnya gimana? Apa dia baik-baik saja? Oh, Adnan baik-baik aja, Tante. Masa? Iya, kenapa, Tante? Kok masa gitu? Namanya juga pengantin baru ya, pastikan butuh penyesuaian. Soalnya Tante punya temen ya, dia baru menikah, mesra banget. Itu perempuannya dibikin seperti princess, tapi lama-lama dibikin jadi pembantu. Oh, ya iya sih, Tante. Memang Adnan lagi agak sedikit bingung, Tante. Ini dia nih yang saya tunggu-tunggu. Oh, bingung ya? Bisa ya? Iya, dia tuh agak khawatir sama Zara. Soalnya Zara itu terakhir-terakhir ini tuh suka kayak apa ya, Tante ya, suka halusinasi, suka kayak ketakutan sendiri tiba-tiba. Ya, apalagi semenjak mereka tuh baru menikah, Tante. Oh, si manis gak terima toh kalau Adnan menikah sama Zara. Ada saatnya saya masuk dalam kehidupan mereka untuk menghancurkan hubungan mereka. Yaudah, ya Tante, jadi ikut. Jadi sih, tapi kayaknya nggak deh, nggak usah, nanti aja. Makasih ya. Oh iya, Tante. Rumah ini sudah pernah diruat? Belum pernah. Serbuk yang saya kasih kamu kemarin sudah kamu tabur? Sudah. Makanya saya bisa tidur nyenyak semalam. Serbuk itu cuma kuat 1 malam saja. Aduh, terus nanti malam saya gimana? Kamu tenang saja. Kamu tetap akan bisa tidur enak malam ini karena akan saya usir makhluk-makhluk astral yang ada di rumah ini. Lucu juga bonekanya. Boneka itu sih nggak penting. Hah? Siapa perempuan itu? Papi, kayaknya itu temannya Zara, Papi, cewek gatel itu. Aku jadi penasaran. Samosir, Papi. Eka juga penasaran. Jengong-jengong. Desa punya niat jahat, Papi. Ini gimana dose? Rasain ya. Hantunya datang ya, Ajeng? Terus kabur, Pi. Eka tekong, Pi. Lihat tuh, Papi, metongnya. Serambi banget, Pi, sorotannya. Ayo, Pi. Omai, dia itu bukan perempuan biasa. Dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hantunya di mana, Ajeng? Akan saya kunci kalian. Ayo kita kabur. Ayo, Pi. Aduh, Papi. Ini gimana dose, Papi, ketekong, Papi. Terus kabur. Ayo, Pi. Ayo kita kabur. Ayo. Mau lari kemana kalian? Ajeng, Gimana sih? Cepetan. Ayo, Pi. Pelan-pelan. Papi. Buruan, Papi. Kabur, Pi. Hilang, Papi. Ayo, Pi. Buruan. Hilang. Papi, ngilang.
Mau lari kemana kalian? Aduh, Gak bisa. Papi, Pi, payung hilang Pi. Payung. Oke, ambil payung. Cepetan, ambil payung. Pi, buruan Pi, tembak Pi. Ini apaan sih main gede pro aja? Berat tau nggak? Hidup Papi tuh udah berat. Apalagi ada lo sini. Bangun. Papi, kali-kali kayak Pi begini. Alah, udah gede lo. Sana. Om Papi kok sampai ngos-ngosan seperti itu? Ada apa Om? Aduh manis. Nih. Gara-gara si Omay main dorong Papi aja. Jadi akhirnya Papi nyungsep deh. Duh, Papi, so sorry Papi. Tadi itu Eka lagi panik, lagi kilap. Maaf Papi ya, Aduh, Om Papi, Omay, sebenarnya apa sih yang terjadi? Gini manis. Tadi kan kami ke rumahnya Zara. Nggak tahu di sana ada dukun cantik. Aduh, sakti banget tuh dukun. Kami aja nggak mampu dibuatnya ya. Hantu senior seperti Om Papi bisa dikunci. Iya manis. Papi juga bingung. Sakti banget tuh dukun. Jadi penasaran, siapa sih perempuan itu? Hei! Kurang ajar. Lari kemana mereka? Ajeng, kamu kenapa? Di sini memang ada penunggunya. Apa dia itu seorang perempuan dan cantik? Bukan, tapi hantu berkepala pelontos. Jadi selama ini bukan hantu manis dong yang bikin teror ke gue. Kamu masih meragukan saya? Bukan. Saya percaya sama kamu, Ajeng. Kalau bukan si manis, terus siapa yang neror gue? Om Papi, Manis takut kalau Adnan dikuasai pikirannya oleh Zara. Manis mau nemui Adnan nih Om Papi. Manis, Papi itu nggak ngizinin kamu ke rumahnya Adnan. Bukan apa-apa. Papi kan takut jiwa kamu terancam. Tapi Om Papi, Manis tetap nggak tega sama Adnan. Manis itu cuma takut. Takutnya itu terjadi apa-apa sama Adnan, Om Papi. Hello, Manis. Asal tahu aja ya, itu Perjahara. Oke dong, badan cantik, muka oke, tapi hatinya busuk, Manis. Ngapain sih? Om Papi, Omay, asal Adnan selamat, aku rela kok menghadapi apapun buat Adnan. Manis, pokoknya bagaimanapun juga, Papi tetap nggak ngizinin kamu ke sana. Omay, Om Papi, itu mobil Adnan. Tolong hentikan Om Papi, Omay. Ih, Manis, kena posesi. Kalau atur anak Adnan selalu pasti nggak bisa. Kenapa sih Manis? Aduh, Eka pusing sama Allah. Ih, udah cepetan hentikan, Omay, bantu aku. Iya deh Manis. Oke, lihat nih ya. Nih, lihat baik-baik. Mau kemana lo, ha? Adnan. Aduh Manis, kamu tuh susah banget sih dibilangin. Enggak Om Papi, bukan apa. Manis harus melakukan ini. Semua ini demi keselamatan Adnan. Aduh, kalau kayak gini Papi nyerah deh. Nyerah, bener deh. Pokoknya kamu jangan sekali-sekali jumpain perempuan itu di rumah Zara. Kalau Manis nggak boleh menemui perempuan Jahara itu, berarti Manis harus mencegah Adnan untuk pulang. Gak bisa lo kabur. Ini mobil kenapa sih kok tiba-tiba jadi sering berhenti? Ada aja masalahnya. Adnan, kamu harus dengar kata-kata aku. Zara itu wanita yang jahat. Kamu bisa dengar aku kan? Dia itu hanya bisa bikin kamu celaka. Kamu harus menjauh dari dia. Gimana sih caranya kamu supaya kamu tuh mendengar omongan aku? Kamu tuh lagi dalam bahaya, Adnan. Aku gak akan pernah bisa ngeliat kamu celaka.
Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Apa kamu tidak punya perasaan itu? Apa kamu tidak mempunyai feeling bahwa wanita itu adalah wanita yang sangat jahat buat kamu? Adnan? Mobilnya mogok ya? Perlu bantuan? Adnan, kamu perlu bantuan aku nggak? Mungkin kita bisa bantuin kamu. Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah, cuman paling ada yang kendor aja. Oh, atau aku panggil orang bengkel aja kali ya? Ya, dipanggilin ya. Oh nggak perlu. Kok saya merasa ada manis ya di sini? Adnan, sebagai pengantin baru pasti bahagia banget ya. Bener nggak? Itu urusan rumah tangga saya, Tante. Bukan urusan kalian. Dan saya juga nggak mungkin cerita sama orang-orang. Oh ya juga ya, maaf ya Tante kepo. Soalnya suka gimana gitu kalau melihat ada orang baru menikah. Pasti kan bahagia ya, tapi kok wajah kamu tidak memancarkan kebahagiaan kayaknya? Maksud Tante apa sih? Adnan, kalau kamu mau bahagia, kamu harus tinggalin Zara. Bener deh. Ada benarnya si ulat bulu ini. Kamu harus tinggalkan Zara. Dia wanita yang sangat jahat. Kamu tuh cuma korban. Ya, Tante sih minta supaya kamu jangan menyesal aja. Camkan omongan Tante barusan ya. Maksud Tante apa? Jangan-jangan semua ini akal-akalan Tante. Supaya aku bisa deket lagi sama Mulan. Hah? Adnan, kamu ngomong apa sih? Kok nuduh kita kayak gitu? Aku sama sekali nggak ada pikiran kayak gitu loh ya kan, Tan? Biar bagaimanapun juga, aku sekarang udah sah menjadi suaminya Zara. Jadi nggak ada satupun yang bisa menghalangi saya. Kecuali saya bisa ketemu lagi sama Manis. Adnan, maksud kamu apa sih? Adnan! Oh my, kamu cepat ikuti Adnan. Jangan sampai dia masuk ke rumahnya. Itu membahayakan. Jangan sampai pulang. Beres Manis. Yuk, capcus. Adnan, please Adnan, jangan belok ke rumah itu, berbahaya. Adnan, please. Kenapa sih ini setir? Ini keras banget. Wah, kenapa nih? Adnan! Lu sering banget check up ke bengkel. Sayur! Sayuran! Awas Adnan! Ini kenapa sih nih? Oh my, lu tuh harus hati-hati. Ini menyangkut masalah nyawa orang. Awas! Woi! Sembarangan! Adnan! Tapi alhamdulillah. Aku masih selamat dari kecelakaan ini. Ya ampun, hampir dia si Adnan kau itu. Tuh kan papi, sakit nih. Duh, pegel semuanya. Nih, main kabur aja kayak maling. Lu tuh harus jadi pelopor utama keselamatan, jadi contoh. Aduh, ini gimana papi? Ini si Ajeng meditasi apa ketiduran? Lama banget. Zara, kamu di mana? Adnan pulang. Aduh, gawat. Ajeng, kamu tuh lama banget sih Ajeng. Itu Adnan udah pulang, gimana sih? Ajeng! Zara, kamu kenapa? Itu siapa? Itu teman aku Adnan. Nanti aku kasih tahu ya. Ayo sini. Sini Adnan. Itu teman kamu ngapain sih tadi? Itu apa? Dia itu lagi ngelakuin gerakan yoga. Masa kamu nggak tahu sih? Yoga? Sejak kapan kamu ikutan yoga? Emang ini baru pertama kali. Makanya aku tadi mau belajar sama dia gitu. Ya, hitung-hitung pemanasan lah. Kalau sampai Adnan tahu gue bawa paranormal, bisa gawat. Dia pasti akan ngira kalau gue ini gila. Terus juga dia pasti nggak akan percaya kalau gue bisa komunikasi sama si Manis. Hai.
Adnan, kenalin ini teman aku, namanya Ajeng. Dia yoganya jago banget loh. Saya Ajeng. Adnan. Perempuan ini temennya Zara. Tapi selama ini gue gak pernah ngeliat dia. Adnan curiga nggak ya? Om Papi, Omai, aku pingin lihat tampang paranormal itu seperti apa sih? Body sih Yahut, tapi kayaknya hatinya bengis banget deh. Aku yakin ada energi lain yang datang ke sini. Manis, kayaknya kamu mending pergi aja deh. Tapi Om Papi, Manis pengen lihat keadaan Adnan seperti apa. Aduh Manis, Adnan tuh akan selamat. Tapi kalau kamu tuh nggak akan bakal selamat Manis. Mending kamu pergi aja deh. Manis, Capcus pergi. Lu mau? Bahaya lagi, ha? Capcus pergi. Om Papi, Omai, apapun yang terjadi, Manis siap kok untuk menghadapi itu. Nggak apa-apa ya? Manis! 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 Aduh kan tuh Manis, lu sih bawel banget dibilanginnya, aduh. Kalian lagi? Masih berani kalian kesini? Aduh Pi, Capcus kabur yuk Papi. Ayo kabur telat. Enggak Omai, akan gua hadapin nih perempuan ini. Gimana sih? Tuh kan Papi, apa yang kebilang? Udah kekunci di sindang. Aduh Papi keburu metong. Ah. Udah tenang, Papi lagi konsentrasi nih. Udah gimana sih? Papi ini gak bisa, gimana dosa? Ah. Mbak Tante, Manis, memang energi perempuan itu sangat kuat. Sekarang ini, dia adalah paranormal yang paling hebat. makasih ya Mbak Tante sudah menyelamatkan aku. Kamu nggak perlu terima kasih. Manis, kamu kenapa? Nggak tahu punggung aku Mbak Tante. Tiba-tiba, aduh, sepertinya remuk. Sini, aku obatin. Kamu tenang aja Manis, aku sudah mengobati kamu. Sekali lagi, terima kasih ya Mbak Tante sudah menyelamatkan aku. Sudah Manis, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya menyelamatkan Oji dan Omai. Iya, gimana itu Mbak Tante? Manis khawatir sama keadaan mereka. Kamu tunggu di sini Manis, aku masih bisa menyelamatkan mereka, ya? Aduh Omai, Papi, Omai, gimana bantuin Papi? Papi. Aku juga nggak bisa. Papi takut diketuan ketinggian nih Omai. Aduh. Nenek Zahra, Nenek Sihir, lu nggak tahu apa siapa puasa desa? Ini Papi Eke, hantu. Ih, gimana sih lu? Lepasin. Ini peringatan buat kalian. Aku nggak akan segan-segan bikin kalian celaka kalau kalian masih ganggu Zara. Turun gua cepat, turunin. Jangan pernah membentak. Sekarang nyawa kalian ada di tangan saya. Papi turunin Papi, turun Papi. Perempuan, lu pikir gua takut, ha? Turunin gua cepetan. Aduh Papi. Sakit. Itu baru peringatan awal buat kalian ya.
Siapa saja yang berani menantang saya, akan saya bikin kalian kapok. Omai, Papi udah gak kuat lagi, Omai. Papi bukan seperti dulu lagi. Papi rasa umur Papi udah gak lama lagi, Omai. Adnan, kamu mau ngapain sih? Itu ada apa sih ribut-ribut di luar? Enggak, udah nggak ada apa-apa, nggak penting kok. Nggak, aku mau cek bentar. Adnan, kamu tuh kenapa sih lebih peduli sama hal-hal nggak penting kayak begitu daripada kamu nggak pernah peduli sama aku sebagai istri kamu? Aku ngerti kok Adnan. Mungkin awalnya kamu itu terpaksa menikahi aku karena mengikuti permintaannya si Manis. Tapi aku sebagai perempuan biasa, aku juga ingin merasakan indahnya rumah tangga dan aku mau dicintai sama suami aku sendiri, Adnan. Masa kamu ngasih aku perhatian sedikit gitu aja nggak bisa sih? Yaudah, kamu tapi jangan nangis dong. Aku paling nggak bisa ngeliat perempuan nangis. Maafin aku ya. Papi harus bangkit, Papi. Papi harus kuat, Papi. Ayo, Pi, capcus, Pi. Omai, awas. Itu keris yang bisa mengusir ratu hantu. Aduh, Papi terus gimana dosa? Eki bisa mentong dong kalau begitu. Papi. Sekarang waktunya kamu saya habisi. Omai, sekarang tolong bawa papi kamu pergi dari sini sekarang, cepetan. Ayo, Mariam, ayo, tolongin, ayo. Kurang ajar. Ajeng, kamu kenapa? Tadi saya... Gawat, kalau sampai Ajeng ceritain sebenarnya, Adnan bisa tahu kalau aku yang nyelakain Manis. Tunggu, coba kamu ceritain deh. Sebenarnya ada apa ini? Nggak ada apa-apa sih, cuma aku nih emang ada, encok di punggung aku. Kadang suka kumat, jadi kayaknya ini lagi kumat aja sih. Untung Ajeng masih bisa dipercaya. Yaudah, aku pulang dulu ya. Enggak, biar aku antar kamu pulang aja deh. Takutnya ntar kamu kenapa-kenapa di jalan, kan punggung kamu sakit. Adnan, Ajeng itu udah biasa kok punggungnya sakit kayak gitu, ya kan Ajeng? Iya, oke. Thank you ya. Iya, hati-hati Ajeng. Papi, akhirnya Papi selamat juga. Om Papi, maafin Manis ya. Manis merasa senang sekali Om Papi bisa selamat. Om Papi nggak apa-apa kan? Iya, Manis. Papi juga seneng kita bisa kumpul sama-sama lagi. Iya, Manis. Eko juga sama Osir. Seneng banget ikut kumpul lagi. Ji, ini kursi roda kamu sudah aku benerin loh. Makasih ya, Mariam. Lu tuh baik banget deh. Ajeng adalah paranormal yang paling sakti dan kejam. Jadi kalian semuanya harus waspada. Iya, Mariam. Untung ada lu. Makasih ya. Makasih banyak, Tante. Tante baik banget. Paranormal itu ancaman besar untuk dunia hantu. Jadi kalian harus bilang sama yang lain. Siaga 1, ya. Maaf semuanya. Om Papi, Mbak Tante, Om Mai, semuanya ini gara-gara aku. Jadi kalian ikut masuk di dalam masalah aku. Manis, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Yang penting Manis, kamu harus jaga dirimu baik-baik ya. Dan lebih baik, kamu jangan muncul dulu di hadapan Ajeng. Bahaya sekali. Mbak Tante, bagaimanapun aku khawatir sama keadaan Adnan. Masalah kamu adalah masalah kita juga. Kamu jangan pernah risau mengenai Adnan ya.
ayam goreng pasti buat tante sini. Ih, enak aja ini punya Wulan. Tante kalau mau masak sendiri apaan? Ih, nggak mau apaan sih? Tante, ini punya Wulan, enak aja datang main ngambil masak sendiri bisa kan? Biasanya kamu selalu masakin buat tante. Ya itu kan dulu waktu tante masih suka bantuin Wulan, masih suka berhasil. Tapi kan sekarang tante gagal mulu, nggak pernah bisa bikin Wulan sama Adnan. Jadi yaudah masak aja sendiri. Oke, gak ada masalah. Tapi kamu harus tahu bahwa sekarang tante punya kuncian bagaimana caranya Adnan meninggalkan Zara ya. Tante serius bisa bikin Zara ninggalin aku? Tante ya udah. Gimana please ceritain tante please. Tapi kali ini nggak bakal gagal kan tante? Tante bener kan nggak bohong kan? Gimana caranya? Tapi ayamnya buat tante. Iya udah ayamnya buat tante aja. Oke, gitu dong dari tadi. Terus gimana tante gimana? Tante kasih tahu ya. Sekarang ini si Adnan lagi kebingungan. Soalnya si Zara sering banget berhalusinasi. Nah, tante akan manfaatin situasi seperti ini supaya Adnan meninggalkan Zara yang semakin lama semakin gila. Tante, aku seneng banget denger tante beneran kan Tan? Oke tante berarti fix banget Adnan pasti ninggalin Zara kan tante? Iya dong, makanya punya otak tuh dipakai. Sayang, kamu kapan ngelamar aku? Kita kan udah lama pacaran. Sabar ya sayang, saya pasti akan ngelamar dan menikahin kamu. Karena bagaimana itu orang? Itu kan wilayah saya. Kok dipakai cara pacaran? Nggak sopan. Iya mak, Eka juga kesel banget. Belum aja saya udah pegang-pegangan. Mau ngapain lu mau nyebrang, ha? Ih, anak zaman eno. Oh my. Heh, gua tahu lu itu iri kan lihat kebahagiaan mereka. Soalnya lu itu jomblo seumur hidup, iya kan? Hantu buntil, Eka jomblo ya. Bukan karena nggak laku. Karena Eka pilih-pilih keles jodohnya mah lu murahan. Ih, dasar lu. Pasti itu akan berbuat museum itu. Malampir, mesum. Ih, ngeselin banget sih. Oh, mesum. Mak, capcus, kita kerjain yuk. Ya, aku setuju itu. Yuk. Emang enak lu, rasain ya. Kamu kenapa sayang? Ada yang nimpuk saya pakai sendal. Sendal siapa ya? Masa sih? Setelah ini,
aku akan menghancurkan perempuan itu. Iya, ini jembatan di mana si Manis meninggal. Saya nggak akan pernah membiarkan ada orang yang mengganggu keberadaanku di sini. Bayi ini memang bukan kalangan dari kita, para hantu. Tapi setidaknya kita harus bisa menjaga, jangan digangguin ya. Kasian ya.